Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini dan sudah menonton videonya. Semoga video yang aku buat ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, video ini aku buat untuk menjawab request dari Bunda Rosita. Buatkan videonya tentang membeli mobil second dengan cara cash dong mama, dan nabung berapa lama. Nah, ini aku memenuhi request dari Bunda Rosita itu. Bagaimana cara aku membeli mobil secara cash, berapa lama aku menabungnya. Simak videonya sampai selesai ya. Sebenarnya belum ada niatan sama sekali untuk membeli mobil, karena aku dan suami juga belum memiliki rumah sendiri. Karena ada beberapa alasan, dan alasan itu menurut kami memang kami benar-benar membutuhkan, makanya akhirnya memutuskan untuk membeli mobil, tetapi dengan mobil second atau mobil bekas. Nah, alasan yang membuat kami membeli mobil itu adalah, yang pertama adalah kebutuhan. Yang pertama itu transport untuk aku sendiri sebagai istri yang sedang hamil anak kedua, sedangkan orang tua dan mertua itu jaraknya sangat jauh sekali dari tempat kami merantau. Selain itu, kami juga sering mengunjungi rumah mertua, karena rumah mertua itu sedikit lebih dekat daripada rumah orang tua ya. Jadi beberapa bulan sekali itu ke sana. Nah, kalau pada saat hamil apalagi nanti punya bayi, jadi kami berpikir lebih mudah jika memiliki mobil sendiri, karena transport untuk kereta juga tidak ada untuk daerah kami. Dan alasan yang kedua yaitu transport untuk membeli bahan-bahan untuk usaha. Usaha aku di sini adalah membuat tas anyaman. Jadi bahan-bahannya itu tidak ada di daerah kami harus membeli di luar daerah. Nah, menurut kami dengan membeli mobil ini bisa mengirit di ongkos kirimnya dalam membeli bahan-bahan. Selain itu juga mobil ini digunakan untuk mengantarkan pesanan orang-orang yang membeli tas anyaman kami. Kemudian alasan yang ketiga adalah transport untuk tetangga atau orang yang membutuhkan dalam keadaan penting atau darurat. Jadi sebelum membeli mobil ini kami pernah berpikir, aku dan suami itu, ada tetangga kami yang sakit, kemudian mau ke dokter pun itu sangat susah dan harus cari becak. Pada saat itu mobil belum ada. Nah, kami berpikir semoga dengan kami memiliki mobil nantinya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, kenapa kami membeli mobil dan mobilnya itu harus bekas? Karena ini alasannya, yang pertama menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan jumlah tabungan kami. Yang kedua, membeli secara cash. Jadi kami tidak ingin membelinya itu secara kredit, sebisa mungkin untuk membeli apapun secara tunai atau cash. Kemudian yang ketiga, memperhitungkan pajak mobil yang murah. Jadi kami berpikir itu kedepannya di tahun-tahun berikutnya kira-kira kami mampu nggak untuk membayar pajak sebesar itu. Jadi kami memilih mobil yang pajaknya kira-kira kami mampu untuk membayarnya dengan kondisi keuangan yang ada. Kemudian menghindari hutang, jelas ya, dan hidup tenang. Kalau nggak ada hutang kan hidup bisa tenang. Kemudian segala kewajiban dan kebutuhan itu tercukupi. Dalam memilih mobil ini pun sebisa mungkin yang irit bensin dan terjangkau untuk kami. Kemudian bagaimana memilih mobil bekas tetapi masih berfungsi dengan baik? Nah, kalau ini soal memilih mobil bekas tapi kondisinya masih bagus, jangan tanya ke aku ya, karena aku nggak paham mobil sama sekali. Lebih baik kalian tanya kepada yang ahlinya. Suamiku pun juga nggak paham mobil, hanya saja waktu membeli itu yang menjadi prinsip kami yaitu
memilih showroom yang terpercaya, yaitu pada waktu itu kami memilih di Prabu Motor. Dan yang kedua, mencari-cari di sosial media siapa pemilik mobil yang kami pilih itu dan bagaimana pemilik mobil itu memperlakukan mobilnya. Dengan begitu kami jadi tahu mobil itu kira-kira dirawat enggak, terus bagaimana semua kondisi mobilnya. Insya Allah karena kami sudah menemukan pemiliknya lewat Facebook pada waktu itu, bismillah, insya Allah mobilnya dalam kondisi baik. Dan yang terakhir adalah berdoa. Jadi sebelum berangkat untuk membeli mobil, baik aku dengan suami setelah sholat fardu berdoa, semoga mobil yang kami pilih ini mobil yang tepat, bermanfaat untuk kami dan banyak orang, membawa berkah buat keluarga kami. Semoga kondisinya masih bagus dan tidak rewel. Teman juga bisa ketika mengecek mobil bagaimana kondisinya, teman-teman mengajak teman yang ahli untuk mengecek kondisi mobil, bagaimana kondisinya. Dengan kondisi yang seperti itu sesuaikah dengan harga yang ditawarkan. Jadi teman-teman tidak salah membeli mobilnya dan harganya sesuai, sehingga tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Nah, akhirnya mobil bekas pilihan kami adalah mobil Timor, belinya di Prabu Motor. Mohon maaf aku tidak tahu jenis mobil ini untuk jenis apa. Yang aku tahu ya cuma yang aku share ini ya. Belinya di Prabu Motor, kemudian tahun mobilnya atau pajaknya itu tahun 1999 pada bulan Desember. Kemudian harga kesepakatan atau harga beli kami yaitu 29 juta dan pajak mobilnya ini kurang lebih 800.000 kurang sedikit lah. Nah, setelah mobil ini dibawa pulang, pastinya namanya juga mobil bekas ya, ada beberapa yang perlu perbaikan. Nah, untuk perbaikannya ini kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi total untuk membeli mobil bekas ini 30 juta rupiah. Alhamdulillah sekali selama kami pakai, mulai dari kami beli pada akhir Desember tahun 2020 kemarin. Jadi aku perkirakan dipakai itu mulai dari awal Januari sampai dengan bulan Agustus ini. Alhamdulillah tidak rewel dan sangat nyaman untuk digunakan. Walaupun ada perbaikan seiring berjalannya waktu, tetapi itu bukan perbaikan yang menghabiskan biaya yang banyak, bukan, tetapi lebih ke perawatan agar mobilnya tetap bisa nyaman untuk digunakan. Sekarang lanjut ke cara aku menabung untuk membeli mobil. Nah, untuk membeli mobil ini yang seharga 30 juta rupiah, itu sumber tabungan aku yang pertama yaitu gaji bulanan suami. Gaji suami di sini 3.100.000 rupiah, dan yang kedua adalah keuntungan dari hasil usaha. Nah, untuk gaji suami ini 3.100.000 rupiah dikhususkan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban. Jadi tidak bercampur dengan keuangan yang lainnya, memang khusus untuk kebutuhan dan kewajiban. Nah, sebisa mungkin berusaha untuk tidak over budget atau bisa dibilang harus berhemat. Nah, setelah direkap untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban, baru untuk tabungan. Nah, tabungan di sini untuk awal-awal ketika kondisi keuangan finansial keluarga kami sudah membaik, itu kami bisa menabung uang sejumlah 500.000 sampai 1 juta rupiah. Pada saat itu jarak sekolah dengan rumah itu sangat dekat. Kemudian anak pertama masih minum ASI, jadi tidak ada biaya untuk membeli sufor.
Kemudian ketika tahun-tahun berikutnya setelah 1 tahun kira-kira, nah itu kami hanya bisa menabung 100.000 sampai 300.000 rupiah dikarenakan jarak sekolah dan rumah sangat jauh untuk biaya bensin. Kemudian anak sudah lepas ASI jadi minum sufor, dan ada beberapa alasan lainnya yang tidak bisa aku sebutkan di sini. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun itu dari gaji suami sendiri bisa menabung antara 500.000 sampai 1 juta, kemudian antara 100.000 sampai 300.000 rupiah itu, dan bisa mengumpulkan selama 3 tahun kurang lebih 20 juta rupiah. Kemudian tabungan dari keuntungan hasil usaha ini aku khususkan untuk keuntungannya ya. Untuk hasil usaha sendiri ini aku berjalan 2 tahun dan memulainya itu benar-benar dari nol. Jadi pada saat awal-awal 2 kali putar modal itu keuntungannya yang 5% untuk sedekah, kemudian yang 95% tidak ditabung tetapi untuk tambahan modal. Jadi diputar lagi untuk mengembangkan usaha. Jadi tidak untuk tabungan tapi ditambahkan ke modal awal untuk mengembangkan usaha. Setelah 2 kali putar modal berjalan 1 tahun pertama itu, untuk keuntungannya 5% untuk sedekah, 45% untuk tabungan, dan 50%-nya untuk tambah modal lagi. Jadi diputar untuk mengembangkan usaha lagi. Setelah 1 tahun berjalannya usaha aku, memasuki tahun kedua, 1 tahun lewat sudah, kemudian masuk ke tahun kedua. Nah, baru di sini keuntungannya 5% untuk sedekah, 95%-nya untuk tabungan. Jadi dari gaji suami ditambah dengan keuntungan hasil usaha, kami bisa menabung dan ditabung di rekening. Nah, kami menabung untuk gaji suami dan keuntungan usaha ini selama 3 tahun, alhamdulillah mendapatkan 30 juta. Nah, 30 juta ini yang kami belikan untuk membeli mobil second atau mobil bekas. Sekian video aku kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.